Oke, lo WhatsApp guys, balik lagi nih sama gua Stephen Budiono di channel Budi Builders. Nah, sekarang di kesempatan kali ini sesekali ya kita ganti topik yang bukan soal fitness, tapi soal pengembangan diri. Jadi di sini teman-teman juga masih bisa belajar. Gue di sini orangnya termasuk open ya untuk sharing-sharing karena jujur gue pengennya semua orang di Indonesia itu bisa maju. Jadi kita di sini juga negaranya maju. Kalau kita negaranya maju, yang pasti kehidupan kita juga di sini pasti akan lebih enak. Jadi mungkin di bidang ini gue pasti belum terlalu expert, tapi gue mungkin bisa kasih teman-teman beberapa pointer untuk teman-teman yang pengen mengembangkan dirinya di bidang sosial media ya, untuk mencari uang pendapatan di sosial media. Atau kalau seandainya uang itu masih pilihan kedua kayak gue sekarang ngerjain sosial media itu tujuannya buat sebenarnya sharing-sharing dulu, sharing termasuk personal branding gue juga, karena ya hidup itu terlalu pendek buat nggak dikenal orangnya. Dan maksudnya kita punya banyak ilmu, kenapa kita cuma pakai buat diri sendiri? Kenapa kita nggak share ke orang lain supaya orang lain juga bisa maju? Nah, sebenarnya itu dulu tujuan awal gua bikin sosial media. Kalau misalnya di tengah jalan gua dapet terima tawaran endorse, tawaran online coaching, tawaran untuk affiliate, ya itu termasuk kenapa nggak digunakan itu. Tapi itu termasuk tujuan gua yang bukan utama gitu. Oke, jadi di sini gua mau sharing gimana caranya gua mengembangkan sosial media fitness gua, yaitu channel Budi Stephen. Teman-teman yang mungkin udah subscribe YouTube, mungkin juga banyak yang datang dari Instagram. Ya, itu channel gua yang pertama kali goes viral ya. Jadi gua itu mulai di bulan 6 di tahun 2020. Jadi pas itu teman-teman jangan pikir kalau gue tuh start dari subscriber dari follower yang banyak ya. Enggak banget bro. Gue tuh dulu mulai dari follower gue cuma follower personal aja, teman-teman SMA gue, teman kuliah, terus juga beberapa orang aja. Dulu gue masih inget banget total gue start tuh 550 orang followers. Itu rata sama following gue ya. Jadi gue bukan siapa-siapa dulu, gue cuma, ya gue sekarang juga bukan siapa-siapa maksudnya, cuma gue udah naik level 1 lah, jadi seorang fitness influencer dengan follower yang juga belum seberapa, tapi ya itu terus berkembang. Nah di sini juga gue mau ngasih tau ke teman-teman mungkin yang sekarang masih merasa bimbang, gue pengen keluar dari kerjaan nih, tapi gue belum punya bekal untuk apa yang akan gue lakuin habis gue keluar kerja. Nggak apa-apa teman-teman, gue juga sekarang pun masih seperti itu. Gue pernah kepikiran untuk keluar kantor, malah sebenarnya gue waktu itu udah siap sih untuk keluarnya, karena gue ada beberapa sistem pendapatan yang gue udah desain dari pas gue kerja ya. Jadi gue udah buka online shop, gue udah bantu orang tua juga branding di sendal keluarga gue, sendal Tony Adam, yang untuk teman-teman boleh dicek Tony Adam di Shopee, di Tokopedia, itu sendalnya bagus-bagus, gue jamin. Nah itu punya family gue. Jadi gue pas itu juga udah ada beberapa endorsement yang rutin ya dari sosial media, Instagram. Jadi pas itu gue udah merasa siap untuk keluar dari kantor buat lebih fokus lagi ke usaha sendiri. Nah mungkin teman-teman yang pengen seperti gue, itu kalian bisa mulai dari buat sosial media dulu, personal branding kalian dulu. Jadi kalian cukup cari di dalam diri kalian tuh kalian paling jago di bidang apa. Gak mesti kayak gue fitness, gue memang hobinya fitness ya. Gue memang fitness, bodybuilding, powerlifting tuh my passion. Dan ya gue belajar banyak dari 8 tahun pengalaman perjalanan gue fitness. Bukan expert, bukan seseorang yang punya sertifikat, tapi bukan berarti kita gak bisa sharing-sharing gitu. Jadi teman-teman juga yang sekarang merasa ada jago apa, tapi kalian gak punya sertifikasi, gak apa-apa, bikin aja kontennya. Yang penting maksudnya kalian gak bohong, kalian halal, kalian mau terus belajar, itu bikin aja konten kalian, gak apa-apa. Contoh misal kalian tuh orang biasa, tapi kalian suka di tidur, ya udah kalian bikin tips-tips soal tidur gitu loh.
Atau misalnya kalian jagonya di matematika, ya kalian bikin topik matematika. Percaya gue deh, pasti dari sekian ratus ribuan orang yang ada di Indonesia, itu pasti akan ada yang nyari konten lu. Kalian cuma perlu liatin siapa yang pernah buat konten itu, terus kalian contoh aja. Contoh maksudnya platformnya, topiknya, desain template-nya, itu kalian tinggal bikin pakai Canva. Itu sesuai dengan cara ngomong kalian sendiri gitu. Jadi kalau seandainya kalian ketemu sebuah topik yang menarik dari orang lain punya, itu nggak apa-apa, maksudnya dipakai aja. Karena maksudnya ya namanya juga topik ya. Itu kalian yang penting nggak copy dia punya isi, nggak copy paste, bener-bener kalian punya cara pandang kalian sendiri, sampaikan tuh, bikin aja kontennya, nggak masalah gitu. Bener-bener gue tuh pas pertama kali buat tuh gue pakai Photoshop dan kacau banget. Terus gue berkembang jadi pakai Canva. Dari Canva gue bikin template pertama, gue akhirnya berubah ke template kedua yang sampai sekarang pun masih gue usahain buat desain baru gitu. Jadi justru memang kita harus nyemplung dulu, baru kita akan belajar dan kita mau cari cara untuk improve. Jangan teman-teman awal-awal langsung mikir gede, gara-gara mikir gede nggak maju-maju gitu. Makanya kadang yang orang-orang bilang teori memang nggak bisa ngalahin praktek kalau misalnya nggak ada prakteknya. Jadi dua-dua itu harus kombinasi. Mulai dulu aja, nggak apa-apa. Dari follower kecil, nggak apa-apa. Gue juga dari follower kecil itu sampai bisa berkembang. Hari ini 24.000, YouTube gue bisa sampai 4.600 kalian lihat. Juga TikTok gue 11.000. Itu semua proses. Tapi yang penting kita harus kasih tunjuk ke platform-platform yang kita mau buat konten tuh, kalau kita tuh serius. Caranya gimana? Buat konten terus setiap hari, upload terus setiap hari. Itu salah satu caranya yang bikin gue bisa viral. Nah tapi biar video ini gak kepanjangan, kita akan bahas di seri episode kedua. Gak apa-apa teman-teman, diikutin terus. Jangan lupa di subscribe, terus diklik tuh loncengnya, karena gue akan bikin terus video setiap hari buat kalian semua. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, karena pastinya bisa membantu kalian di fitness, juga mungkin sharing-sharing di sosial media ini. Oke? Jangan lupa juga di like, juga di komen kalau misalnya pertanyaan apa, dan I'll see you guys on next video. Bye bye.